Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel Rafnida Gusmira. Hari ini saya mau bikin sambal terong campur belut ya teman-teman, dan nanti ada sedikit ayam. Di sini saya memakai terong hijau ya teman-teman. Ini saya beli di warung sebelah rumah ya. Sebenarnya rencananya itu belutnya dicampur dengan kentang, tetapi setelah saya ke warung sebelah ada terong hijau ya teman-teman, karena terong hijau ini enak sekali buat dimasak gorengan gitu atau di rebus ya teman-teman, karena terong hijau ini manis berbeda dengan terong ungu. Di sini nampak ya, sudah saya potong-potong, potong-potong memanjang. Potongan itu sesuai dengan selera kita saja ya teman-teman. Di sini saya gunakan ada 3 buah terong hijau. Di sini ada sedikit ulat ya teman-teman. Ini sudah saya ketepikan atau sudah saya potong ya teman-teman. Di situ saya lihat memang hanya sarangnya aja, ulatnya tidak jumpa dengan saya ya teman-teman. Mungkin lagi serondokan dia ya, tetapi tidak apa-apa, itu sudah saya buang. Kalau kita sambal kita mau awet ya teman-teman, kalau kita menggunakan terong ini terlebih dahulu kita cuci sebelum kita potong. Jadi sambal kita itu tidak cepat asam ya. Tetapi kalau kita potong dulu terongnya kemudian kita cuci, itu yang membuat sambal kita cepat basi atau asam. Begitulah ya teman-teman, kalau saya atau cara saya memasak goreng terong. Selanjutnya ini sudah saya persiapkan terlebih dahulu ya. Kalau cabenya sudah saya buang tangkainya sewaktu food prep minggu yang lalu ya teman-teman. Jadi sewaktu saya mengupas bawang putih, bawang merah untuk sambal ini tidak saya videokan, nanti takutnya durasinya terlalu panjang dan itu akan saya coper ya, tetapi tidak saya videokan. Di sini selanjutnya saya akan mengiris-iris bawang merah dan bawang putih untuk buat sayur bayam ya teman-teman. Minggu yang lalu saya ada beli sayur bayam 2 ikat, dan sudah saya bagi 2 kemarin ya, 1 plastik sudah saya gunakan. Jadi untuk hari ini 1 plastik lagi baru saya masak, jadi sayur bayamnya itu tidak ada lagi stoknya di dalam kulkas. Di sini saya masak itu di hari Jumat ya teman-teman. Jadi sebelum Jumatan suami saya sudah masak duluan ya, pas nanti pulang tinggal makan aja lagi. Di sini nampak ya teman-teman, sudah saya letakkan di atas kompor dan sudah saya beri secukupnya minyak penggoreng saya juga sudah habis ya teman-teman. Nampak ya, botolnya itu sudah pada kosong. Dan selanjutnya di kompor sebelahnya itu sudah saya masukkan terong hijaunya ya. Di situ akan saya masak sampai matang ya teman-teman, biar sambal kita tuh tetap awet.
Dan selanjutnya juga di sini kompor yang sebelahnya juga minyaknya sudah panas, dan ini akan saya oseng-oseng atau saya tumis dulu bawang putih bawang merahnya ya sampai wangi. Kemudian nanti baru saya beri air secukupnya. Jadi di sini saya memasak itu sat-set aja ya teman-teman. Saya gunakan 2 kompor gitu ya, atau 2 tungku, supaya masaknya itu cepat kelar gitu ya. Jadi saya tidak tunggu-tunggu ya. Biasanya kalau saya tidak cepat masak gitu ya teman-teman, saya hanya menggunakan 1 tungku saja. Alhamdulillah ini bawangnya sudah matang dan sudah berubah warna gitu, dan ini sudah saya masukkan air secukupnya. Jadi di sini saya tidak menunggu airnya mendidih dulu ya teman-teman. Saya masukkan itu seasoningnya, ada garam, ada penyedap, dan ada sedikit micin. Itu opsional saja ya teman-teman jika suka. Jadi begitulah saya membuat sayur bening. Jadi sambil menunggu airnya mendidih, di sini saya cuci dulu sayur bayamnya ya. Jadi sebelum saya masukkan ke dalam kulkas kemarin, sayurnya itu saya bersihkan dulu ya teman-teman, kemudian saya keringkan. Jadi di sini saya tidak begitu sekali untuk mencuci sayuran, tetapi tetap bersih ya teman-teman, tidak ada pasir-pasirnya lagi. Sewaktu saya mendubbing ini ya teman-teman, alhamdulillah hari ini hujan tetapi sudah reda ya. Baru saya melakukan dubbing karena tadinya petir-petir ya teman-teman, kuat sekali ya. Mungkin sudah beberapa hari ini begitu panas, jadi sekali hujan betul besar sekali petirnya, jadi saya takut untuk mendubbing. Jadi saya tunggu dulu hujan reda. Alhamdulillah ya, ini air sayurnya juga sudah mendidih dan sayurnya sudah saya masukkan. Selanjutnya di tungku sebelahnya itu terong saya juga sudah matang ya teman-teman, sudah berubah warna gitu ya. Selanjutnya baru saya goreng itu belutnya. Belutnya itu saya marinasi dengan bumbu raci ayam goreng saja ya teman-teman. Terus saya kasih garam dan saya kasih cuka secukupnya. Cuma itu saja ya teman-teman. Di sini saya memasak belut itu 1 bungkus saja ya, secukupnya saja. Kemarin belut itu saya bagi 2, jadi ini kantong plastik yang pertama ya, masih ada 1 kantong plastik lagi di dalam kulkas. Jadi untuk beberapa hari ke depan saya tidak ada ke pasar ya teman-teman. Seperti yang sudah saya bilang di minggu yang lalu, mungkin sambal saya ini atau yang saya bagi kemarin itu mungkin bisa bertahan sekitar lebih kurang 10 hari atau sekitar 2 minggu gitu ya teman-teman, kalau saya lihat, karena masih banyak ikan, ayam, terus belut masih ada stok di dalam kulkas. Yang terpakai kemarin itu ada udang, ikan lele, dan belut. Itu ya teman-teman yang sudah terpakai untuk memasak. Di sini juga belutnya sudah saya angkat ya teman-teman. Kemudian inilah saya lanjut untuk menumis cabai. Di sini saya mencoper cabai itu tidak terlalu halus gitu ya teman-teman, seperti yang saya buat kayak cabai dendeng gitu ya teman-teman, tidak terlalu halus, karena kepingin saja kalau pas makan itu tuh tergigit rasa cabenya.
sayur bayam yang ditungku sebelah itu sudah matang ya teman-teman. Sudah saya matikan apinya. Sayurnya itu agak lunak gitu saya buat ya teman-teman, karena permintaan dari suami saya. Di sini sudah saya tambahkan cabenya itu dengan garam, penyedap, dan sedikit micin ya teman-teman, biar ada rasa gurih-gurihnya gitu ya. Itu pun kalau kita masak itu tergantung kebutuhan kita sendiri saja ya. Di sini saya tambahkan sedikit minyak ya teman-teman, karena kalau saya masak itu kalau cabenya kering itu kurang suka ya. Jadi saya tambahkan sedikit minyak. Itu minyak bekas penggorengan ayam ya teman-teman. Jadi karena masih bagus, masih bisa dipergunakan. Inilah ayam yang saya goreng itu ya teman-teman, ada sekitar 4 potong. Kemarin sudah saya geprek gitu, jadi belum habis, makanya saya campur saja untuk masakan hari ini. Begitulah ceritanya ya teman-teman. Sewaktu saya mendubbing ini saya berhenti sejenak ya, karena ada anak-anak yang membeli dagangan saya ya teman-teman. Di sini saya sudah beberapa minggu ini sudah mulai jualan es ya. Ada sando, es krim, terus ada es lilin. Kemudian kalau makanannya itu ada ceker mercon, kemudian ada baby cumi botol ya teman-teman. Itulah dagangan yang baru saya rintis. Alhamdulillah ya, banyak juga pelanggan saya, terutama anak-anak suka dengan yang jenisnya es gitu. Lanjut ke video ya teman-teman. Ini sambalnya sudah saya campur jadi satu dan juga sudah saya salin ke dalam piring. Alhamdulillah ya, dapat satu piring makan. Insya Allah ini sambalnya bisa di konsumsi untuk makan siang dan makan malam. Jadi sambil saya beres-beres, ini ada anak-anak ya yang beli jualan saya ya teman-teman. Di sini anak-anak ini rutin ya, apalagi membeli es lilin itu katanya tidak cukup satu ya. Ini langganan tetap sekali ya teman-teman. Anak-anak ini dari saya buka pintu belakang, saya kan jualannya di belakang di dapur ya teman-teman. Dari setengah 7 itu mereka ini sudah antrian ya untuk membeli es lilin. Selanjutnya ini saya salin sayurnya ke dalam mangkok ya teman-teman. Setelah saya beres-beres yang lainnya, tadinya saya sudah cuci piring, sudah cuci kuali, tetapi tidak saya videokan ya teman-teman, karena anak-anak pada rame gitu ya. Ada juga tambahan yang lainnya yang datang. Sepertinya ini sudah di ujung video ya teman-teman. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Inilah menu saya hari ini. Ada sayur bayam, sambal belut, dan ditemani dengan kerupuk udang.